Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibulan wajib opo takdimu ma fata bi ghairi uzrin itu ya. Wa yajibulan wajib opo takdimu ma dinginakan perkara. Wa yajibulan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Opo takdimu ma dinginakan perkara. Patakang pot opo ma patakang pot opo ma bi ghairi uzrin kelawan tanpa uzur, bi ghairi uzrin kelawan tanpa uzur, alama ngariaken ingatase salat, alama ngariaken ingatase salat. Patakang pot opo ma patakang pot opo ma patakang pot opo ma bi uzrin kelawan uzur. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib mendahulukan salat yang terlewat dengan tanpa uzur daripada sholat yang tertinggal karena adanya uzur. Misal ya, Hijayat itu punya dua sholat yang harus dikodok ya. Yang pertama, sholat itu tertinggal tanpa adanya uzur. Yang satunya lagi tertinggal karena adanya uzur. Misalkan dia punya hutang sholat subuh dan sholat asar misalkan ya, atau sholat duhur boleh. Nah itu maka kalau subuh tertinggalnya itu bi uzrin, misalkan dia tertinggal karena adanya uzur ya, dia tidur jam 3 malam ya, atau jam 2 malam, bangun-bangun jam jam 8 misalkan ya, atau bangun-bangun jam 11 jam 12 misalkan ya. Nah itu berarti kan tertinggal dengan cara uzur. Tas duhur nih, bangun-bangun duhur, udah masuk duhur dia tidak langsung sholat duhur, akhirnya habislah waktu sholat duhur, berarti duhur tertinggal dengan tanpa uzur. Pertanyaannya, manakah yang harus dia dahulukan? Apakah dia harus mendahulukan sholat subuh ataukah harus mendahulukan sholat zuhur? Nah, di sini jawabannya wajib mendahulukan sholat yang tertinggal dengan tanpa uzur. Mana yang tertinggal tanpa uzur? Zuhur. Kalau subuh kan tadi kan ada uzur ya. Maka wajib mendahulukan sholat zuhur dulu ya, karena sholat zuhur itu tertinggalnya tanpa adanya uzur, mengakhirkan sholat subuh ya yang tertinggal karena adanya uzur. Kalau begitu berarti tidak tartib, wa in faqidah at-tartiba, walaupun itu tidak tartib ya, karena sembahyang yang tertinggal tanpa adanya uzur itu wajib ya, sedangkan wajib didahulukan, wajib mubadarah, dicepat-cepat diqodoi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa wa in faqidalan senajan kasepen, wa in faqidalan senajan kasepen sapa si wong, wa in faqidalan senajan kasepen sapa si wong atartibai, sapa wong boleh, sapa man maro boleh. Wa in faqidalan senajan kasepen sapa man maro at-tartibai, tartib walaupun tidak tartib. Jadi berarti tadi apa, harus mendahulukan apa dulu? Zuhur dulu, mengakhirkan asar. Kenapa? Karena zuhur adalah mafata bi ghairi uzrin, salat yang terlewatnya karena tidak ada uzur. Sedangkan subuh terlewat karena adanya uzur walaupun tidak tartib. Kenapa? Li'annahu sunnatun, li'annahu karena saat temene tartib, li'annahu karena saat temene tartib iku sunnatun, sunnah, karena
tartib itu hanya sekedar sunnah, sedangkan wal bidaru wajibun, sedangkan cepat-cepat itu hukumnya adalah wajib ya. Wal bidaru lan utawi cepat-cepat, wal bidaru lan utawi cepat-cepat, sedangkan bergegas cepat-cepat ya, bersegera mengkodok itu adalah hukumnya iku wajibun, hukumnya adalah wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunda bulan den sunahaken, wa yunda bulan den sunahaken opo takhirur rawatib, opo takhirur rawatib, ngakhiraken salat rawatib. Kemudian sunnah mengakhirkan sholat rawatib. Jadi ketika kita mau kodok zuhur, ini jangan melaksanakan sunnah dulu, tapi melaksanakan zuhur dulu ya. Sunnahnya itu diakhirkan. Anil fawaidi saking piro-piro sholat kang pot, anil fawaidi saking piro-piro sholat kang pot bi udhrin kelawan udzur. Sunnah mengakhirkan sholat rawatib daripada sholat yang tertinggal dengan udzur. Ini sunnah mengakhirkan itu andai kata sholat tertinggalnya biudhrin, dengan sebab udzur. Kita misalkan tidur jam 10 siang, bangun-bangun jam 4 sore, berarti yang tertinggal mana? Sholat zuhur. Sholat zuhur tertinggalnya dengan sebab udzur, karena kitanya tidur kan. Kalau tidur kan tidak apa namanya, tidak apa-apa, tidak dosa ya. Nah di sini ketika kodoknya sunnah mengakhirkan sholat rawatib, mengakhirkan sunnah rawatib daripada sholat apa namanya, sholat kodoknya itu. Jadi sunnah mengakhirkan sholat sunnah rawatib daripada sholat kodok yang tertinggal dengan sebab udzur. Nah apabila tertinggalnya itu bi ghairi udhrin, maka mengakhirkan sunnah rawatib itu bukan sunnah tetapi wajib ya. Wajibulan wajib, wajibulan wajib, wajibulan wajib, opo takhiruha akhirakan rawatib. Wajibulan wajib, opo takhiruha akhirakan rawatib. Dan wajib mengakhirkan sholat rawatib anil fawaiti saking piro-piro sholat kangkot, anil fawaiti saking piro-piro sholat kangkot bi ghairi udhrin kelawan tanpa udzur, bi ghairi udhrin kelawan tanpa udzur. Ayo kita simpulkan. Berarti sholat qada atau sholat yang tertinggal itu terbagi dua ya. Ada yang tertinggal tanpa uzur. Sholat qada atau sholat yang tertinggal terbagi dua. Pertama, tertinggal tanpa uzur atau bi ghairi uzrin. Kita kasih gambaran dulu mana contoh sholat yang tertinggal tanpa uzur. Seperti sholat masuk waktu zuhur jam 12:30, masuk waktu zuhur, sudah masuk waktu zuhur kita melek ya, habis itu kita malah tidur, berarti itu namanya bangun-bangun asar, berarti lewatnya waktu zuhur itu tanpa adanya uzur, itu bi ghairi uzur, dosa itu hukumnya ya. Maka konsekuensinya, ketentuannya, maka wajib pertama sholat di qada seketika ya, mubadaroh, wajib cepat-cepat di qada seketika. Begitu bangun maka wajib di qada zuhur seketika, harus cepat-cepat. Itu konsekuensi hukumnya, wajib diqadoi seketika. Itu. Yang nomor dua, wajib menggunakan semua waktu, wajib menggunakan semua waktunya untuk mengqada sholat kecuali sesuatu yang tidak bisa
ditinggalkannya, ya, kecuali sesuatu yang tidak bisa ditinggalkannya. Jadi waktunya itu wajib digunakan untuk qada kecuali sesuatu yang tidak bisa ditinggalkannya. Seperti mana? Seperti makan, ya, ya waktunya makan makan aja gitu ya. Ini kalau yang dikodoinya banyak, ini contohnya misalkan. Kalau yang dikodoinya cuma satu mah ya wayahnya harus langsung. Seperti tidur, makan, BAB, ya. Apa BAB? Buang air, badak gitu ya. BAB, kemudian mencari nafkah untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Nah, misalkan si Jaid itu punya hutang sholat samingguan, ya, dan itu dia tinggalkan dengan tanpa uzur, ya, dengan sengaja ditinggalkannya tanpa uzur, maka wajib waktunya digunakan untuk mengkodoi sholat yang tertinggal, dan waktu itu wajib digunakan untuk kodo selain waktu-waktu yang tidak bisa dia tinggalkan, seperti waktu untuk makan, karena nggak mungkin kan dia terus-terusan selama seminggu melakukan kodo sholat, dia pasti butuh makan. Kalau waktunya tidur karena sudah tidak kuat, tidur. Kalau waktunya buang hajat, ya buang hajat, ya apa-apa, karena sesuatu itu, ya, makan, tidur, buang hajat dan apakah adalah sesuatu la budda minhu yang tidak bisa ditinggalkan. Itu nomor dua ya. Nomor tiga, konsekuensi hukumnya haram melaksanakan sholat sunnah. Ya harum ali tatawwu, ya, haram melaksanakan sholat sunnah, amalan sunnah, bukan haram melaksanakan amalan sunnah. Di malam hari kita lagi proses qada nih, haram ini melaksanakan tahajud, haram gitu. Melaksanakan sholat witir haram. Apa? Karena kita lagi fokus, ya, ngejar target mengqada sholat. Maka wa yahrumu alaihi tatawwu, haram melaksanakan amalan sunnah. Nomor tiga. Nomor empat, wajib mendahulukan sholat qada daripada sholat hadirah atau sholat ada. Wajib mendahulukan sholat qada daripada sholat hadirah, meskipun sholat hadirah yang waktunya masih panjang, gitu ya. Sholat hadirah dalam kurung ada yang waktunya masih panjang, meskipun khawatir tertinggal jamaah. Nomor empat ya. Nomor lima, apabila sholat hadirah waktunya mepet atau waktunya tinggal sedikit, apabila sholat hadirah waktunya tinggal sedikit, seperti sebagian rakaatnya berada di luar waktu, ya, maka bila demikian wajib mendahulukan sholat ada terlebih dahulu. Maka bila demikian wajib mendahulukan sholat ada terlebih dahulu. Nomor 6, wajib mendahulukan sholat qada yang tertinggal tanpa uzur, yang tertinggal atau terlewat tanpa uzur dari sholat qada yang tertinggal karena uzur. Wajib mendahulukan sholat qada yang tertinggal tanpa uzur dari sholat qada yang tertinggal karena uzur.
meski tidak tertib, walaupun tidak tertib, walaupun tidak tertib. Karena tertib hukumnya sekedar sunnah. Karena tertib hukumnya sekedar sunnah. Sedangkan menyegerakan qada hukumnya adalah wajib. Terakhir nih ketentuan, wajib mengakhirkan sholat rawatib, wajib mengakhirkan sholat rawatib dan mendahulukan sholat qada yang tertinggal tanpa uzur. Ini konsekuensi daripada sholat qada yang tertinggal tanpa uzur. Ada berapa hukumnya? Ada 7 ya. Pertama, wajib diqada seketika ya. Wajib hadiru nanti man marra bi faitin. Wajib diqada seketika. Nomor 2, wajib menggunakan semua waktunya untuk mengqada sholat kecuali waktu yang tidak bisa ditinggalkannya, seperti waktu untuk tidur, makan, buang hajat, dan mencenapkah untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Nomor 3, wa yahrumu alaihi tatawwu, haram melaksanakan amalan sunnah. Nomor 4, wajib mendahulukan sholat qada yang tertinggal daripada sholat hadirah ya, yang masih panjang waktunya walaupun khawatir tertinggal jamaah. Nomor berikutnya, apabila sholat ada atau sholat hadir itu waktunya sudah mepet ya, seperti sebagian rakaatnya berada di luar waktu, maka bila demikian wajib mendahulukan sholat hadirah atau sholat ada daripada sholat qada. Kemudian wajib mendahulukan sholat qada yang tertinggal tanpa uzur daripada sholat qada yang tertinggal karena uzur. Jadi misalkan ada 2 sholat yang perlu dia qadai, yang satu tertinggal tanpa uzur, yang satu tertinggal dengan uzur, maka yang harus didahulukan yang tertinggal tanpa adanya uzur walaupun tidak tertib ya. Seperti tadi contohnya, subuh Mang Oping subuh tidur jam berapa? Jam 3 tidur jam 3 bangun duhur ya, berarti subuhnya tertinggal, subuhnya terlewatnya ada uzur atau tanpa uzur? Ya ada uzur ya. Uzurnya apa ya? Kan tidur yang tidak disengaja kan, karena tidurnya dari mulai malam, bangun duhur, berarti subuh tertinggal bi uzrin, dengan adanya uzur. Masuk waktu zuhur dia bangun jam 1, dia bangun, mestinya kan kalau punya hutang harus langsung dibayar, dia malah nyantai ya sampai habislah waktu zuhur, masuk waktu asar, berarti zuhur terlewat, tetapi terlewatnya tanpa adanya uzur, karena pada waktu zuhur dia tidak tidur, dia juga dia tidak ada, dia cuma dia berleha-leha, berarti ada 2 hutang sholat yang harus dia bayar. Yang satu subuh tertinggal dengan tanpa uzur, yang nomor kedua zuhur yang tertinggal dengan salah kembali. Yang satu subuh yang tertinggal dengan uzur, yang nomor kedua zuhur yang tertinggal dengan tanpa uzur. Maka yang harus didahulukan adalah qada sholat zuhur dulu yang tertinggal tanpa adanya uzur walaupun tidak ada tertib. Kemudian ketentuan berikutnya, wajib mengakhirkan sholat rawatib dan mendahulukan sholat qada yang tertinggal tanpa uzur. Nah nanti ketika melaksanakan zuhur ini jangan sunnah dulu, jangan qobliyah dulu ya, langsung kita melaksanakan sholat yang qada itu yang tertinggal tanpa adanya uzur. Yang nomor kedua dari atas, tertinggal. Jadi kan ada 2 sholat qada itu, satu tertinggal tanpa uzur ya. Nomor 2 tertinggal karena uzur. Kalau yang kedua, nomor 2 tertinggal karena ada uzur,
seperti karena ketiduran yang tanpa sengaja, atau karena lupa, itu namanya tertinggal karena uzur. Nomor 2, tertinggal karena ada uzur, seperti karena ketiduran yang tanpa sengaja atau karena lupa. Ini konsekuensi hukumnya ada 3. Pertama, sunnah dikodoi seketika, bukan wajib tapi sunnah dikodoi seketika. Yang nomor kedua, sunnah menertibkan qada. Sunnah menertibkan qada, seperti mendahulukan sholat subuh sebelum zuhur, ya, seperti menertibkan sholat subuh sebelum zuhur dan seterusnya, ya. Jadi harus sunnah tartib, bukan wajib, sunnah. Nomor 3, sunnah mengakhirkan sholat rawatib. Sunnah mengakhirkan sholat rawatib dan mendahulukan sholat qada, dan mendahulukan sholat qada yang tertinggal karena uzur. Jadi bismillahirrahmanirrahim, selesai masalah sholat yang terlewat. Sekarang masalahnya seseorang punya hutang, punya qada sholat, tetapi masalahnya dia sudah meninggal dunia. Kalau tadi orangnya kan posisinya masih hidup. Nah sekarang posisinya adalah orang tersebut sudah meninggal dunia. Kalau tadi orang punya hutang sholat tetapi dia masih diberi nikmat hidup sama Allah. Permasalahan sekarang seseorang punya hutang sholat tetapi dia sudah meninggal dunia, padahal sholat itu ada sesuatu yang wajib dikerjakan. Pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya orang yang punya hutang sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Man utai sapa wonge, man utai sapa wonge iku mata, man utai sapa wonge iku mata, mati sapa siman. Barang siapa yang mati, yang meninggal dunia, wa alaihi sholatu fardin, wa alaihi lan iku tetep, wa alaihi lan iku tetep ing atase siman, wa alaihi lan iku tetep ing atase siman sholatu fardin utawi sholat fardu, wa alaihi lan iku tetep ing atase siman sholatu fardin utawi sholat fardu. Terjemahnya gimana? Barang siapa yang mati dan dia mempunyai hutang sholat fardu, ya. Bagaimana nih? Lam tuqdo wa lam tufda anhu. Ini pendapat pertama. Lam tuqdo maka ora den kodoi opo sholat. Lam tuqdo maka ora den kodoi opo sholat. Walam tufda lan ora den pidyahi opo sholat. Walam tufda lan ora den pidyahi opo sholat anu dadi gaganti saking man mata. Anu dadi gaganti saking man mata, atau anu saking man mata. Anu dadi ganti saking man mata. Hukum pertama atau pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang punya hutang sholat itu sholatnya tidak perlu dikodoi atau tidak perlu diganti dengan bayar fidyah. Ya udah, berarti dia dosa sama Allah, itu urusan dia, ditanggung sendiri sama Allah. Bohongan dia berani meninggalkan sholat, gitu ya. Si Zainab misalkan meninggal dunia, dia punya hutang 1 hari umpamanya, maka hutang sholat tadi lam tuqdo wa lam tufda, tidak perlu dikodoi dan juga tidak perlu diganti dengan bayar fidyah. Kalau di kita, The Bluetooth device is ready to pair. ya kalau di kita diganti dengan apa? Dengan bayar
fidyah rata-rata kalau di kampung. Nah, menurut pendapat pertama di sini tidak perlu dikodoi dan tidak usah diganti dengan bayar fidyah ya. Satu. Pendapat kedua, wa fi qaulin lan ing dalam siji pendapat, wa fi qaulin lan ing dalam siji kaul, wa fi qaulan iku ilam siji kaul, wa fi qaulin lan iku ilam siji kaul, annaha utawi satemene salat, annaha utawi satemene salat iku tufalu, iku tufalu dan pigawe apa salat iku tufalu, iku tufalu dan pigawe apa salat anhu saking man mata, anhu saking man mata. Pendapat kedua ya dikasih tanda, pendapat kedua bahwa sholat yang tertinggal tadi katanya tuf'alu harus dikerjakan. Mang Ocit misalkan saudaranya meninggal dunia punya hutang sholat, silakan oleh Mang Ocit dikodoi, itu kasihan ya. Punya berapa hari hutang sholatnya? Punya hutang sholat sebulan karena sakit, maka selama sebulan itu silahkan dikerjakan, dipangkodoankeun ku keluargana atau orang yang ditugaskan oleh keluarga, baik si almarhumnya berpesan ataupun dia tidak berpesan. Jangan Mang Ocit, mak tidak lagi sakit, kalau mak nanti meninggal dunia, mak tuh punya hutang sholat, tolong ya mak berpesan, mak berwasiat supaya hutang-hutang sholat dibayarin. Itu namanya wasiat, baik almarhum itu berwasiat ataupun tidak. Auso pada uga wasiat sopoman mata, auso atau pada uga wasiat sopoman mata biha kelawan sholat, auso pada uga wasiat sopoman mata biha kelawan sholat, baik si almarhum itu berpesan ketika hidupnya amla atau ora. Ini kasih tanda yang matlah penting. Ini di masyarakat kadang-kadang suka nanya hukum. Bagaimana ini punya hutang sholat, hukumnya gimana? Nah ini hukumnya di sini ada. Haka ngahikayatakan hu ing kaul, haka ngahikayatakan hu ing kaul sopon Umbadi Imam al-Umbadi anis Syafi'i saking Syafi'i li khobarin karena hadis bihi ing dalam kaul ya. Wa fa'alan migawe bihi kelawan, wa fa'alan migawe, wa fa'alan migawe bihi kelawan awal sapa As-Subki Imam As-Subki, dan itu dipraktekkan langsung oleh Imam As-Subki. Beliau mengkodoi sholat untuk sebagian keluarganya yang meninggal, an ba'di aqaribihi saking sebagian piro-piro kerabatnya Imam Subki. Jadi kesimpulannya, mayit yang meninggalkan sholat fardu ini hukumnya adalah sebagai berikut. Pertama, sholatnya tidak perlu dikodok dan tidak perlu diganti dengan fidyah. Itu pendapat pertama. Nomor dua, menurut satu pendapat boleh dikodoi baik mayit berwasiat ataupun tidak, baik mayit berwasiat ataupun tidak. Nah ini, jadi menurut pendapat yang lain boleh dikodoi baik si mayitnya sempat berwasiat ataupun tidak. Syekh Ubadi menceritakan pendapat ini dari Imam Syafi'i berdasarkan hadis Bukhari dan yang lainnya.
Ada itu. Satu ya. Nomor 3, boleh diganti dengan fidyah. Boleh diganti dengan fidyah untuk satu sholatnya, untuk satu sholat diganti dengan satu mud, ya. Diganti dengan satu mud. Sebagaimana jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang menanyakan cara berbuat baik kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Jadi kaifiah ketiga boleh diganti dengan fidyah untuk satu salatnya diganti dengan satu mud, sebagaimana jawaban Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang menanyakan cara berbuat baik kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Bagaimana jawab? Inna minal birri ba'da mautiha an tusalli lahuma ma'a salatika wa tasumu lahuma ma'a syamika. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Artinya inna minal birri, sesungguhnya termasuk daripada kebaikan ba'da mautiha, setelah meninggalnya orang tua. Ya, orang tua kita udah meninggal, maka termasuk sebuah kebaikan adalah antusalia, engkau salat lauma untuk kedua orang tua kamu. Engkau mengkodoi salat orang tua kamu ma'a salatika, beserta dengan salat kamu. Watasumu, dan engkau mempuasakan, mengkodokan puasa, mempuasakan lauma untuk kedua orang tuamu ma'asyamika, beserta puasa kamu. Ini hadis riwayat Imam Darqutni. Jadi silakan, ini dalilnya, referensinya ketika almarhum orang yang meninggal dunia punya utang, ya, punya utang salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'marulan dan perintah, wa yu'marulan dan perintah sapa zusiban, sapa zusiban wong kang anduweni bocah, sifat bocah. Wa yumaru lan dan perintah sapa zusiban wong kang anduweni sifat bocah. Zakari so zakarun iku wong lanang, zakaru ta zakaron, zakaron ya, zakaron wong ibadah, zakaron iku wong lanang. Zakaron iku wong lanang anane zusiban, zakaron iku wong lanang anane zusiban, au unsa atawa wong wadon. Zakaron iku wong lanang anane zusiban. Kenapa dimaknani dibaca zakaron? Karena menjadi khobar daripada kana yang dibuang. Jadi makanya maknanya zakaron iku lanang anane zusiban gitu. Ya maafik ya. Zakaron iku wong lanang anane zusiban au unsa atawa wadon. Mumayizun kang wis tamyiz. Ya, usia 7 tahunan lah sudah tamyiz. Bagaimana cirinya tamyiz atau gambaran tamyiz? Bian soro kelawan yen tadadi sapa zusiban. Bian soro kelawan yen tadadi sapa zusiban iku yakulum bisa mangan sapa zusiban. Iku yakulum mangan sapa zusiban. Wa yashrabulan minum, wa yashrabulan minum sapa zusiban. Wa yastanjilan lan sesuci sapa zusiban.
wa yastangilan sesuci sapa dusiban wahdahu hale dewekan ya. Anak yang masih kecil baik itu laki-laki ataupun perempuan yang sudah tamyiz. Gimana cirinya bahwa anak itu sudah tamyiz? Gambarannya yakni dia sudah bisa makan, sudah bisa minum, sudah bisa bersuci sendiri, itu namanya sudah tamyiz ya. Kayak Hisam itu sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, bahkan bisa jajan sendiri. Nah, kalau misalkan lagi buang hajat bisa bersuci sendiri, itu namanya sudah tamyiz. Anak yang sudah tamyiz ini wajib diperintah oleh orang tuanya untuk melaksanakan sholat. Maksudnya yajibu wajib. Yajibu tegasnya wajib ala kulin ingatase saban-saban suci. Artinya wajib ala kulin bagi satu persatu. Min abawai saking bapak lorone saking mok bapane ya si zusiban, wajib atas satu persatu dari kedua orang tuanya. Wa in alalan senajan luhur sapa kulun, wa in alalan senajan luhur sapa kulun. Kemudian kalau orang tuanya tidak ada, summal wasiyyi mangka kare-kare wong kang den wasiati. Kalau orang tuanya tidak ada maka wasi. Siapa wasi itu? Orang yang dititipi, yang dipesani. Bapaknya mati, berpesan kepada Kang Opik, Kang Opik tolong nanti anak saya kalau tidak sholat tolong dididik. Nah itu namanya al-wasi, orang yang dipesani. Wa ala malikir rokik ay wayajibu ala malikir rokik, asalnya adalah wayajibu ala malikir rokik. Wa ala malikir rokik lan wajib ingatase wong kang ngamilik hamba, dan wajib ingatase wong kang ngamilik kaula. Opo aya muroyen tamarentah, opo aya muroyen tamarentah sapa kulun, opo aya muroyen tamarentah sapa kabeh, sapa kulun kabeh. Biha kelawan sholat. Wajib bagi orang tua, wajib bagi orang yang dipesani, wajib bagi pemilik hamba untuk memerintahkan sholat. Wajib nitahna gobreng itunya. Walau qodaan lan senajan iku sholat kodo. Walau qodaan lan senajan iku sholat kodo. Wa bi jami'i syurutiha lan kelawan sekabehane biro-biro syarate sholat. Dan juga wajib memerintahkan kepada anak kecil tadi untuk mematuhi semua syarat-syaratnya sholat ya. Anak bocah umur 7 tahun gelem sholat mah mau ya sholat, tetapi dia tidak menghadap kiblat ya wayang ya kudu menghadap kiblat. Dia tidak wudu dulu ya harus disuruh, diperintahkan, wajib hukumnya untuk berwudu terlebih dahulu ya. Hisam itu mau sholat tapi nggak pakai celana ya wajib disuruh pakai celana dulu gitu. Nah gitu lisab'in karena umur 7 tahun. Jadi kalau sudah 7 tahun ya kan itu sudah tamyiz, maka dia wajib diperintah. Ay ba'da sab'in minasinina, maksudnya setelah umur 7 minasinina saking piro-piro tahun. Ay ba'da sab'in tegese sawi sapitu minasinina saking piro-piro tahun. Ay inda tamamiha tegese nalikane sampurnane sab'in minasinin. Wa in mayyaza lan senajan wis tamyiz sapa zusiban, wa in mayyaza lan senajan wis tamyiz sapa zusiban qablaha sadurunge sabin minasinin, qablaha sadurunge sabin minasinin. Wajib diperintah soten andai kata dia sudah tamyiz dan berusia 7 tahun. Jadi kalau maksud 7 tahun itu artinya
ba'da sab'in minasinina, artinya sudah umur 7 tahun. Maksudnya inda tamamnya, maksudnya ketika sudah sempurna umur 7 tahun. Pertanyaannya, andai kata ada anak usia 5 tahun sudah tamyiz, wajib nggak diperintah? Itu tidak wajib. Yang wajib itu ketika sudah sempurna usia 7 tahun. Wa in mayyaza qabla, walaupun dia sudah tamyiz sebelum umur 7 tahun, itu belum wajib ya. Wajib sultan kalau sudah umur 7 tahun. Wayam baghilan sayogya, wayam baghilan sayogya ma'asyihatil amri serta segot marentah, ma'asyihatil amri serta segot merentah. Kemudian ketika memerintahkan sholat, ini penting sambil digertak, ditakut-takuti. Ayo sholat ya. Nanti kalau enggak sholat, awas nanti dimarahin sama malaikat misalkan itu ya. Nanti kalau dede tidak sholat, nanti dedenya nanti takut ada yang marahin. Sama yang marahinnya Allah. Ya sholat ya. Nah itu berarti kan sambil ditakut-takuti. Wayam bagilan seyok ya ma'asyihatil amri serta segot marentah. Opo kang penting opat tahdidu meden-medeni ya. Jadi di samping penting ma'asyihatil amri beserta memerintah, at-tahdidu ya wajib disertai, sunnah disertai dengan menggertak atau menakut-nakuti. Ini yang dikata anaknya sudah umur 7 tahun dan sudah tamyiz ya. Pertanyaannya, kalau dia sudah tamyiz tapi belum umur 7 tahun, sudah wajib diperintah belum? Belum wajib. Jadi li sab'in ay ba'da tamami sab'in. Maksud 7 itu artinya sudah sempurna umur 7 tahun. Wa yudrabulan dan perintah sapa zusiban, wa yudrabulan dan perintah sapa zusiban dorban pat landen salah, bukan dan perintah dan pukul kadang-kadang. Wa yudrabulan dan pukul sapa zusiban dorban kelawan pukulan, dorban kelawan pukulan ghairu barihin kang ora, dorban kelawan pukulan ghairu barihin kang ora nglarakaken, dorban kelawan pukulan ghairu mubarihin kang ora nglarakaken, wujuban kelawan wajib, wujuban kelawan wajib. Jadi wayudrabu dan dipukul, dorban dengan pukulan yang tidak membuat sakit ya, karena tujuan juga bukan menyiksa. Jadi jangan sampai sakit, jangan sampai anak menjerit-jerit karena pukulan itu. Awas, pukulan yang dimaksud di sini adalah dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Wujuban dan itu wajib, memukulnya wajib. Mimman saking wong zukiro kang wis den tutur sapa siman, mimman saking wong zukiro kang wis den tutur sapa siman, dari orang yang sudah disebutkan tadi. Jadi wajib bagi orang tua, wajib bagi wasi, wajib bagi apa? Pemilik hamba ya manzukira itu untuk memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, alaiha ay ala tarkiha, karena ninggal sholat, alaiha karena ninggal sholat, ay ala tarkiha tegese karena atau tegese karena ninggal sholat. Wala qodaan lan senajan salat, wala qodaan lan senajan iku qodho. Ada anak punya hutang salat, dek subuh enggak salat ya, enggak mama salat ya, gitu ya. Diam aja, padahal usia sudah 10 tahun, maka itu wajib orang tuanya untuk memukulnya ya. Tetapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan, walaupun itu hanya salat qodho, walaupun itu salat qodho, apalagi salat ada. Awtaroka atawa ninggal sopo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awtaroka atawa ninggal sopo si zusiban. Awtaroka atawa ninggal sopo zusiban syaratoning syarat suci. Syaratoning syarat suci min syurutiha saking piro-piro syaratnya sholat, atau dia meninggalkan salah satu daripada syaratnya sholat, pukul aja
Tadi kamu nggak baca Fatihah ya sholatnya? Enggak. Kenapa? Pengen cepet sih? Nggak boleh. Ulang lagi sholatnya. Karena ada syarat. Misalkan syarat, kalau syarat contoh wudhu ya, itu syarat. Atau rukun ya, contohnya bacaan Fatihah. Li ashrin karena 10 tahun ay ba'da istikmaliha tegese saing dalam sawise sampurnane ashrin. Ay ba'da istikmaliha tegese sampurnane ing dalam sawise sampurnane ashrin. Ketika anaknya sudah sempurna umur 10 tahun, kalau tidak sholat atau meninggalkan syarat-syaratnya maka harus dipukul. Lil hadis sahih karena hadis kang sahih. Mana hadisnya? Muru as-sabiyya bis shalah. Muru merintah sapa sira kabeh. Mur jadi muru ya, muru teh moro. Muru merintah sapa sira as-sabiyya ing bocah. Muru merintah sapa sira as-sabiyya ing bocah bis sholati kelawan salat. Perintahkanlah anak untuk salat iza balagha nalikana wis tumeka sapa sobi, idza balagha nalikana wis tumeka sapa sobi. Ketika anak itu sudah sampai sab'a sinina 7 tahun. Wa idza balagha nalikana wis tumeka sapa sobi, wa idza balagha nalikana tumeka sapa sobi. Asyra sinina ing 10 pira-pira tahun. Asyra sinina ing 10 pira-pira tahun. Dan ketika anak itu sudah berusia berapa tahun? 10 tahun dia berani meninggalkan sholat, maka fadribu maka mukula sapa sira, hu ing sobi. Ya apalagi santri itu, santri subuh tidak sholat ya itu sih wis dawuh udah dewasa. Maka mukula sapa sira hu ing sobi alaiha karena tinggal sholat, ay ala tarkiha. Itu sholat ya. Bagaimana puasa? Oh sama katanya. Kasaumin kaya dene puasa. Puasa juga sama. Meninggalkan puasa umurnya sudah 10 tahun maka pukul. Kasaumin kaya puasa. Tapi andai kata dia kuat untuk melaksanakan puasa. Atau kok kang kuat sapa sobi. Atau kok kang kuat sapa sobi hu ing saum. Ketika si anak tadi kuat untuk melaksanakan puasa, maka fa innahu mangka sesungguhnya sobi, fa innahu mangka sak temene sobi, fa innahu mangka sak temene sobi iku yuk maru den perintah sapa sobi, iku yuk maru den perintah sapa sobi bihi kelawan saum. Maka anak kecil tadi yang kuat untuk puasa ini wajib diperintah puasa lisab'in karena umur, lisab'in karena 7 tahun, wa yudrabu lan den pukul sapa sobi, wa yudrabu lan den pukul sapa sobi alaihi karena ninggal saum, alaihi karena ninggal saum kasa'ali ashrin karena umur 10 tahun. Jadi sama hukumnya puasa juga sama seperti hukumnya sholat, kasolati kaya sholat. Terus apa hikmahnya? Anak masih kecil kan belum wajib, tapi kenapa wajib diperintahkan? Ketentuannya kalau yang namanya sholat mulai diwajibkan ketika dia sudah balik. Nah, kenapa anak kecil kok diperintah sholat? Apa hikmahnya? Wa hikmatu dzalika lan utawi hikmahe. Wa hikmatu dzalika lan utawi hikmahe. Mengkonon merentah. Wa hikmatu dzalika lan utawi hikmahe mengkonon merentah. Adapun hikmahnya, anak kecil disuruh sholat, usia 7 tahun wajib disuruh, usia 10 tahun wajib dipukul. Hikmahnya adalah iku atamrinu melatih, iku atamrinu melatih alal ibadati ingatase ibadah. Oh hikmahnya itu adalah melatih untuk beribadah. Liyata'awwada drapon yen biasa akan, liyata'awwada drapon yen biasa akan
Ta'awada dapon yen ta biasakeun sapa dusiban dapon yen ta biasakeun sapa dusiban ha ing salat. Ta'awada dapon yen ta biasakeun sapa dusiban ha ing salat, supaya dia terbiasa dengan salat sehingga palayat ruku mangka orang ninggal, palayat ruku mangka orang ninggal sapa dusiban, palayat ruku mangka orang ninggal sapa dusiban ha ing salat, sehingga dia tidak berani meninggalkan salat, tidak punya keberanian untuk meninggalkan salat. Wa bahasalan ngabahas sapa al-Azra'i Imam al-Azra'i fi saghirin ing dalam bocah cilik, fi saghirin fi qinin ya, fi qinin ing dalam apa namanya budak itu kaula, fi qinin ing dalam kaula saghirin kang masih cilik. Imam al-Azra'i membahas mengupas tentang masalah budak kecil. Budak kecil itu ada apa namanya, hamba kecil yang kafir. Nah, ada anak kecil umur 7 tahun itu budak belian ya, umur 7 tahun masih kecil, tiba-tiba dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini bagaimana hukumnya nih? Nah toko kang ngucap sapa qinin saghirin, nah toko kang ngucap sapa qinin saghirin bisyahadataini kelawan syahadat loro, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahasannya pembahasannya kupasan daripada al-Azra'i, annahu ing satemene, annahu ing satemene qinin saghirin iku yu'maru den perintah, iku yu'maru den perintah sapa qinin saghirin, iku yu'maru den perintah sapa qinin saghirin nadban kelawan sunnah ya. Imam al-Azra'i mengupas tentang masalah budak yang kecil yang kafir, tetapi anak tadi, budak tadi, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menurut al-Azra'i bahwa annahu yu'maru nadban bis salat, maka budak tadi sunnah diperintahkan untuk salat dan puasa karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi tidak wajib nadban, hanya sekadar sunnah. Annawi satemene qinin saghirin iku yu'maru den perintah sapa qinin saghirin nadban kalawan sunnah, oleh dan perintah bis salat kelawan salat was saumilan puasa. Yuhasu alaihima, yuhasu dan gagerahi, yuhasu dan gagarahi wa yuhasu lan den gagarahi sapa qinin saghirin alaihima ing atase salat lan saum. Wa yuhasu, wa yuhasu lan den gagarahi atau yuhasu lan den yuhasu dan gagarahi, apa dan gagarahi itu dianjurkan. Yuhasu dan gagarahi sapa qinin saghirin alaihima ing atase salat dan saum. Dia dihimbau untuk melaksanakan salat dan puasa min ghairi darbin saking tanpa den pukul, tapi tidak perlu dipukul karena dia adalah seorang hamba. Apa tujuannya? Liya alapal khairo, liya alapa dapon biasakan sapa qinin saghirin, liya alapa supaya supaya condong malah, liya alapa supaya condong atau supaya biasa, liya alapa supaya biasa akan sapa qinin saghir al khairo ing kebaikan, al khairo ing kebaikan, supaya dia membiasakan kebaikan ba'da bulughihi sawise balighe ya si qinin saghirin, setelah dia balik. Wa in abalan sanajan nentang, wa in abalan sanajan nentang opo al qiyasu qiyas, lan sanajan nentang opo al qiyasu qiyas walaupun tidak sesuai dengan qiyas ya. Zalika ing mengkon nadbul amri, zalika ing mengkon yu'maru nadban,
zalika mengkon-mengkonon yu'maru nadban intaha wis tutup apa qaul al azra'i apa bahsul azra'i intaha wis tutup apa bahsul azra'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan wajib aidon halemali alaman ingatase wong maro kang wis lewat sapa siman. Wa yajibu dan wajib aidon juga alaman bagi orang maro yang telah lewat, yang telah disebutkan. Siapa orang yang lewat tadi? yakni orang tua. Siapa lagi? Orang yang diwasiati mengurus anak. Siapa lagi? Tuan ataupun sayyid yang memiliki hamba. Itu adalah man marra. Wajib bagi para orang tua, wajib bagi orang yang diwasiati untuk mengurus anak, wajib bagi para pemilik hamba sahaya opo nahyuhu nyegah opo nahyu nyegah zusiban opo nahyun nyegah zusiban wajib melarang anak kecil anil muharramati saking pira-pira perkara kang den haramaken. Anil muharramati saking pira-pira perkara kang den haramaken, wajib melarang anak kecil dari melakukan perkara yang diharamkan. Wa ta'limu lan muruki dzusiban, wa ta'limu lan muruki dzusiban, dan wajib mengajari anak kecil al wajibati ing pira-pira kewajiban. Al wajibati ing pira-pira kewajiban. Mulane orang tua ya yang punya anak di pesantren itu enak. Apa enak? Sudah gugur kewajiban karena anaknya sudah dititip di pesantren. Kalau tidak di pesantren kan ini orang tua nih awasnya akan dituntut sama Allah. Kenapa kamu tidak mendidik anak-anak kamu? Walaupun orang tuanya ahli ibadah, ahli puasa umpamanya, tetap kalau anaknya tidak dididik maka orang tua akan celaka ya. Dia akan dituntut oleh anak-anaknya dan akan dijerumuskan oleh anak nanti ke neraka. Maka bagi orang tua yang punya anak di pesantren, minimal dia sudah gugur satu kewajiban mendidik dan mengajari anak. Nah, cuma pesantren wayahna tah pengurus ya, dengan kiainya. Kalau anak santri dibiarkan tidur pagi-pagi enggak sholat, dibiarkan saja, duhur tidak sembahyang, dibiarkan, wah ini golongan entok ya. Kiai entok, ustadz ya entok ya. Nanti akan dituntut habis-habisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahwaha diatakan kepada al-wajibah wa nahwahalan umpamane wajibat bin sa'ir syara'i saking sekarina pira-pira syariat, saking sekarina pira-pira syariat, saking sekarina pira-pira syariat al-zahirah kang zahirah, walau sunnatan lan senajan iku sunnah kasiwakin kaya siwak. Wa amrulan merintah zusiban, wa amrulan merintah zusiban, wa amrulan merintah zusiban bidzalika kalawan mengkon wajibat, bidzalika kalawan mengkon wajibat. Wajib memerintahkan anak kecil untuk melakukan wajibat-wajibat tadi. Wala yantahi, sampai kapan tugas memerintahkan tadi, tugas orang tua tadi. Wala yantahi lan ora tutup, wala yantahi lan ora tutup apa wujubu ma kewajibane perkara, apa wujubu ma kewajibane perkara, apa wujubu ma wajibe perkara. Wala yantahi lan ora mari lan ora tutup apa wujubu ma wajibe perkara maro kang wis kelewat apa ma, maro kang wis kelewat apa ma alaman ing atase wong, maro kang wis kelewat sapa man, maro kang wis kelewat sapa man illa bibulughihi angin kelawan balighe man maro salah illa bibulughihi angin kelawan balighe zusiban ya, illa bibulughihi angin kelawan balighe zusiban rasyidan hale pintar ya. Jadi wala yantahi apa? Dan belum berhenti
Wujubu mamaro, kewajiban yang telah lewat. Apa tadi kewajiban tuh? Memerintahkan, ya memerintahkan untuk melaksanakan sholat, kemudian juga mengajarinya tentang kewajiban-kewajiban dan yang lainnya. Ini kewajiban tadi belum berhenti. Alaman maro, bagi orang yang sudah lewat. Siapa orang yang sudah lewat? Orang tua, orang yang diwasiati dan para pemilik hamba. Illa bibulughihi, kecuali bila anak itu sudah balik dalam keadaan rosyidan, pinter, ya bukan blamblok, ya. Sudah balik dan kondisinya pinter. Kalau dia sudah balik kemudian sudah pinter, maka baru berhenti kewajiban tadi. Wa ujratu ta'limi, lan utawi ongkos, lan utai ongkos murukiyasi zusiban. Wa ujratu ta'limi, lan utawi ongkos atau biaya murukiyasi zusiban. Dzalika mengkon-mengkon al-mazkur minal wajibat. Dzalika mengkon-mengkon mazkur saking wajibat. Adapun mengenai biaya honor di dalam mengajari syariat-syariat Islam, mana contohnya? Kal Qur'ani, kaya Al-Qur'an. Jadi honornya dari mana? Wal adabilan adab tata krama, iku fi malihi, ing dalam hartane rusiban. Iku fi malihi, hartane rusiban. Kalau anaknya itu punya warisan, maka biaya ataupun honor untuk mengajar tadi diambil dari hartanya si anak tadi. Kalau dia nggak punya harta karena masih kecil, ya mau tidak mau berarti bapaknya, ya. Cuma ala abihi, maka kari-kari ingatase bapane zusiban. Cuma ala abihi, maka kari-kari ingatase bapane zusiban. Kalau anak itu tidak punya warisan atau tidak punya uang, maka kewajiban tadi jatuh pada ayahnya. Ayahnya wajib membiayainya. Ayahnya misalkan sudah tidak ada, summa ala ummihi, maka kari-kari ingatase moke zusiban. Summa ala ummihi, maka kari-kari ingatase moke zusiban. Tanbihun wallahu a'lam bishawab.